Halo semua, nama saya Albertus Gregoritan. Kali ini saya hadir di SMA Yosudarso Metro Lampung. Ya, jadi sebelum Yayasan Vinia Day ada atau Jala Kasih ada, memang saya secara pribadi sudah memulai kegiatan sosial sejak usia saya 20 tahun pada waktu itu. Sejak saya kuliah, saya sudah berusaha untuk memulai kegiatan atau aktivitas sosial untuk membantu umat Katolik. Lalu tentu perjuangannya nggak mudah di awal ya, bagaimana kita berusaha untuk meyakinkan orang yang belum percaya kepada kita. Lalu karena saya terus mencoba dan mencoba, akhirnya memang pelan tapi pasti akhirnya orang mulai menaruh kepercayaan. Nah, karena kita melihat memang perkembangannya semakin lama semakin besar, semakin banyak tugas dan tanggung jawab. Tahun 2017 saya memberanikan diri untuk membentuk sebuah yayasan sosial yang berbadan hukum. Harapannya adalah dengan yayasan ini saya bisa melayani lebih banyak lagi orang, bisa membantu lebih banyak lagi orang, supaya mereka bisa lebih baik dan lebih cepat merasakan bantuan dan pelayanan kasih. Itu adalah tujuan saya dan teman-teman akhirnya membangun sebuah yayasan. Kurang lebih begitu. Jadi puji Tuhan bahwa pada tahun 2021 yang lalu bulan Agustus saya mendapatkan kesempatan untuk membagikan kisah inspirasi di sebuah talk show Kick Andy di Metro TV. Saya mendapatkan undangan untuk bercerita dengan Andi Floresnoya pada waktu itu. Alasannya mengapa sampai diundang tentu menurut mereka ada sebuah kisah baik yang bisa dibagikan untuk banyak orang. Itu yang pertama. Dan memang yang dilakukan memang memiliki sebuah dampak yang baik untuk kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi pada waktu itu ya saya sangat bahagia dan sangat bersyukur akhirnya maksudnya bisa membagikan itu secara publik ya, dalam skala yang lebih luas, bahwa harapannya akan semakin banyak orang yang mengenal tentang Yayasan Jala Kasih, Yayasan Vinia Day, juga akhirnya tergerak untuk mau peduli dan membantu lebih banyak lagi orang. Nah, saya tidak menyangka bahwa talk show itu ternyata belum berakhir di tempat ya, dalam arti pada tahun 2022 awal saya kembali dihubungi dan diinfokan bahwa saya menjadi salah satu nominasi penerima penghargaan Kick Andy Hero. Nah, buat saya ini juga sesuatu yang sebenarnya tidak pernah saya duga ya, bahwa apa yang saya lakukan dan teman-teman ini ternyata mendapatkan sebuah apresiasi yang cukup besar dari masyarakat Indonesia gitu. Jadi kalau saya merasa memang ternyata apa yang kita lakukan ini, meskipun pada awalnya sesuatu yang kecil, sesuatu yang sederhana, tetapi kalau kita mau melakukan itu dengan tekun, dengan setia, dengan sendirinya dia akan besar gitu. Dan dia akan sendirinya akan memberi dampak yang baik dan positif untuk orang lain. Nah, jadi puji Tuhan pada waktu itu saya bersama 20 orang finalis yang lain sebagai nominator. Lalu terpilih 7 orang yang mendapatkan penghargaan dan salah satunya adalah saya. Nah, buat saya sebenarnya penghargaan itu bukan sesuatu yang utama, tetapi menjadi sebuah pemacu yang baik untuk saya dan teman-teman, bagaimana setelah menerima penghargaan ini berarti ada sebuah tanggung jawab lagi yang diberikan kepada saya. Karena yang namanya sebuah pelayanan itu sudah diakui secara publik, maka bisa dibilang orang sudah menaruh sebuah trust atau sudah percaya penuh kepada kita untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dan lebih besar lagi dan lebih berdampak. Nah, buat saya itu adalah sebuah tanggung jawab yang diberikan publik kepada saya untuk melakukan hal-hal yang lebih positif ke depan.
Iya, untuk menginspirasi orang muda menurut saya lewat apa yang kita buat, gitu ya. Jadi kalau dengan orang muda zaman sekarang kita nggak bisa lagi terlalu banyak berkata-kata dengan mereka, tapi lewat apa yang kita lakukan, saya yakin bahwa kita bisa menjadi inspirasi buat mereka. Karena orang muda zaman sekarang adalah orang muda yang perlu bukti, perlu contoh. Apa sih yang dilakukan? Mereka perlu melihat dan mendengar sendiri apa yang baik dan perlu mereka lakukan, apa yang bisa mereka contoh. Nah, buat saya memang untuk menginspirasi orang muda zaman sekarang, ya kita harus berani untuk memulai dulu. Nah, itu yang saya yakin bahwa apa yang saya dan teman-teman lakukan di kemudian hari juga akan membawa semakin banyak orang muda juga untuk mau melayani. Iya, karena saya sudah 2 kali ke sekolah HIOS, dan kunjungan kali ini adalah sesuatu yang sangat berbeda dan buat saya sangat luar biasa sekali ya, karena saya mengunjungi sekolah HIOS, SMP dan SMA HIOS itu dengan 2 situasi yang amat berbeda. Nah, tentu saya saat ini ada di sini juga bukan sebuah kebetulan ya. Saya merasa bahwa keadaan sudah sangat jauh lebih baik. Dan saya melihat bahwa anak-anak HIOS saat ini memang anak-anak yang berprestasi, yang bersemangat, yang punya impian dan punya harapan akan masa depan mereka yang pasti akan jauh lebih baik. Nah, buat saya itu yang paling utama ya. Jadi bukan hanya sekadar mengejar prestasi akademik, nilai yang baik, tetapi bagaimana mereka ketika mereka memutuskan untuk mengenyam pendidikan di HIOS, ya mereka punya sebuah mimpi dan punya sebuah harapan yang mereka yakin mereka akan bisa untuk meraihnya, gitu. Jadi ya buat saya sekolah ini bukan hanya sekolah yang hanya berfokus untuk membuat orang menjadi pintar secara akademis, tetapi juga mendidik anak-anak di sini untuk menjadi seorang pribadi yang beriman, punya karakter dan punya nilai. Nah, buat saya bangsa Indonesia butuh sekali banyak orang muda yang bernilai dan butuh sekali banyak orang baik, dan saya yakin bahwa sekolah ini juga menjadi salah satu tempat untuk menghasilkan orang-orang baik untuk Indonesia. Lalu harapan Anda bagi siswa-siswi SMA Sudarso ke depannya? Harapan saya ya tentu tetap semangat, tetap punya harapan, tetap optimis akan masa depan, karena bagaimanapun bangsa ini seperti yang kita lihat sekarang butuh sekali banyak orang muda seperti kalian yang memang punya optimisme, punya harapan, mau bekerja dengan baik, mau melayani dengan baik sesamanya, dan saya sangat optimis bahwa kalian akan menjadi salah satu penggerak bangsa ini ya, dan juga akan kelak menjadi pemimpin di masyarakat, pemimpin gereja juga. Ya saya sangat happy sekali bisa ada di sini dan saya bisa langsung menyapa kalian secara pribadi lewat kesempatan ini. Jadi harapan saya ya kalian tetap punya mimpi, jangan pernah takut untuk meraih mimpi itu meski keadaan kita terbatas, karena saya juga orang yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan, tetapi saya yakin dengan keterbatasan dan kelemahan itu kalian pasti akan menemukan jalan juga untuk meraih apa yang menjadi mimpi kalian. Jadi tetap semangat, tetap berpengharapan, dan tetap belajar dengan tekun, dan yang paling penting adalah terus melakukan dan memberikan yang terbaik apa yang kalian bisa.